Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kita dapat melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memperberat timbangan amal soleh kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keistiqomahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada kesempatan malam ini masih di dalam pembahasan zikir ba'da salat. Pada pekan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana pentingnya kita untuk menambah amal-amal kita dengan amal-amal sunnah. Artinya tidak cukup hanya dengan yang wajib, melainkan juga dengan amalan sunnah. Maka begitu juga termasuk di antaranya selepas selesai kita melaksanakan salat wajib, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang salat kita sudah selesai, tapi rangkaian kegiatan salat kita hendaknya mesti dilanjut lagi, yakni dengan amalan sunnah, yakni zikir. Nah, kita juga sudah menjelaskan sekalipun wajib, sekalipun sunnah, maksudnya sekalipun bukan wajib, ya, sunnah itu bukan berarti kemudian menjadikan kita bermudah-mudahan untuk meninggalkannya, melainkan kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan yang sunnah ini. Sebab mengamalkan amalan-amalan sunnah itulah salah satu jalan yang mendatangkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka jalannya adalah dengan sunnah. Tidak cukup hanya dengan wajib, tapi dengan sunnah. Nah, kemudian kita juga nanti tidak hanya membahas kalimatnya atau bacaan apa yang kita baca, tapi coba kita juga mentadabburi apa makna di balik kalimat yang kita baca itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa habis salat pertama kita disyariatkan untuk mengucapkan istighfar, yakni permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjut dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya. Aku memohon ampun kepada Allah. 3 kali kita ulang, aku memohon ampun kepada Allah dan aku memohon ampun kepada Allah. Ya Allah,
engkaulah pemberi keselamatan dan daimu keselamatan. Maha suci engkau, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dan bersumber dari sahabat yakni Thauban Al-Hashimi. Jadi hadis ini dari Thauban dikeluarkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Auza'i, salah seorang perawi hadis ini, ya, ketika beliau ditanya bagaimana istighfar itu, istighfar habis salat itu, memohon ampun habis salat itu, ya. Lalu dia menjawab dengan mengatakan astagfirullah, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Nah, itu dulu yang kemudian kita ucapkan. Nah, lalu kemudian kita sebelum menjelaskan tentang Allahumma antas salamnya ini, istighfar ini penting untuk kita bahas. Dan mungkin pembahasan ini juga pembahasan yang senantiasa berulang, ya. Kenapa dia senantiasa berulang dan kemudian setiap ada pembahasan itu juga kita bahas? Sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak terdapat di dalam berbagai kesempatan zikir. Misalnya di dalam sholat saja, ya, itu ada nanti Allahumma gfirli, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada permohonan ampun. Nanti selesai majelis ini, doa kafaratul majlis, itu doa istighfar juga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa diulang-ulang. Dan kenapa senantiasa diulang-ulang? Ini juga menunjukkan sangat pentingnya kita untuk mengulang-ulang istighfar, memperbanyak istighfar kita. Bagaimana tidak kita memperbanyak padahal kita ini penuh dengan dosa. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas," kata Nabi, "wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruh, dan memohon ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat itu," kata Nabi, "dalam sehari itu sebanyak 100 kali." Ini nanti para ulama kemudian menyebutkan, penyebutan 100 kali itu bukan pembatasan, ya, sebab lebih banyak lagi. Nah, bahkan riwayat dari Abdullah bin Umar itu, Abdullah bin Umar pernah menceritakan, kata Abdullah bin Umar, "Aku pernah menghitung dalam satu majelis, dalam satu kali kesempatan duduk majelis begini, duduk, kata Ibnu Umar, aku pernah menghitung bahwa tidak kurang dari 100 kali, lebih dari 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar." Sangat banyak sekali. Itu 100 kali lebih dalam satu kesempatan. Artinya dalam seharian itu sangat banyak. Nah, kita kalau cuma ngandalkan yang 3 kali habis sholat itu, 5 waktu cuma 15 kali aja. Nah, ini dulu yang pertama, saking pentingnya maka sering diulang-ulang. Dan
penting juga untuk senantiasa kita bahas. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini juga nanti banyak keutamaan-keutamaannya. Ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ini ada sebuah riwayat cerita tentang Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Diceritakan sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Hasan Al-Basri tentang musim paceklik. Ya. Musim paceklik yang terjadi, kekeringan, gagal panen, atau kita sekarang musim krisis. Jadi dia mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Ya, jadi orang musim paceklik, susah ekonominya, gagal panennya, kemarau panjang, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Kemudian datang lagi orang yang kedua, lalu mengadu kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Imam Hasan Al-Basri tetap mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian orang yang ketiga datang lagi, ya, lalu mengadukan tentang lahan kebunnya yang kering. Kalau tadi gagal panen, ini lahan kebunnya yang kering. Sama, Imam Hasan Al-Basri juga menasihatkan istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian orang lain lagi mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa sampai waktu itu dia belum dikaruniai anak, sudah lama menikah tapi belum mendapatkan anak. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang kemudian bingung dengan apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri ini. 4 pertanyaan berbeda, tapi dijawab dengan satu jawaban oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa jawabannya? Istighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Lalu setelah itu Imam Hasan Al-Basri membaca surah Nuh. Nah, ternyata kenapa alasan Imam Hasan Al-Basri itu sampai mengulang-ulang dengan jawaban istighfar itu. Ternyata setelah kita lihat di dalam surah Nuh ayat 12 itu, di situ ada jawabannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama'i alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yamdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi berdasarkan ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari istighfar itu akan mendatangkan hujan. Tentu saja hujan yang menyebabkan suburnya tanaman, ya, membanyakkan atau memberikan harta dan keturunan, menyuburkan kebun-kebun dan mengalirkan air-air untuk kebun itu.
Makanya tidak heran jawaban Imam Hasan Al-Basri itu sama. Ya. Makanya ini saking pentingnya juga sering kita ulang-ulang. Kenapa? Juga penting untuk diulang-ulang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita juga di dalam istighfar ini sering juga ya tidak sedikit orang juga yang bermain-main dengan istighfarnya. Nah, ini juga penting menjadi catatan bagi kita. Imam Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar. Jadi kita ini ngucap istighfar. Apa intinya istighfar itu? Permohonan ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan kita meminta ampun ini perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena kita masih main-main dengan istighfar kita. Ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kita ini perlu diistighfari. Kenapa? Karena istighfar kita ini masih main-main. Ya. Makanya ya penting bagi kita kemudian untuk senantiasa membahas ini, senantiasa mengingat ini. Makanya Syekh Al-Utsaimin itu menyebut orang yang lisannya beristighfar tapi pada saat yang sama dia terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat tanpa ada keinginan untuk berubah, dia itu istihza, memperolok-olok agama, memperolok-olok agama. Makanya minta diistighfari lagi. Ya. Nah begitu pula kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks doa selepas salat, zikir setelah salat, kita kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini jangan-jangan lisan kita saja yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak disertai dengan hati. Ya. Padahal istighfar itu bagian daripada doa. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya dengan lalai. Artinya sambil dia berdoa tapi hatinya ini lalai, tidak penuh dengan keyakinan. Maka hendaknya itu sekali lagi, kalau kita selepas salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ketika kita mengucapkan astagfirullah, betul-betul disertai dari dalam hati kita. Memang kadang problem Pak, karena itu sudah biasa, sudah hafal kita sejak kecil gitu ya. Jadi seperti otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bahkan pengucapannya pun menjadi tidak sempurna. Kenapa? Sudah biasa tapi efeknya tadi kurang penghayatan. Termasuk kadang-kadang juga ada yang doa, ya, doa itu karena mungkin sudah fasih mengucapkannya begitu. Bahkan di suatu masjid saya pernah ada, ya, ini doa, kita tidak membahas doa bersama tapi doa bersama, sama-sama begitu. Yang satu mengaminkan tapi dengan sambil gini. Jadi imamnya berdoa, yang makmum itu ngaminkan. Amin. Ambil buku apa ya Pak? Amin. Aminnya jalan terus dia. Maksud saya kalau mau ikut berdoa sekalian ikut berdoa, tapi kalau ada kebutuhan ya sudah, nanti berdoanya berdoa sendiri gitu. Ketimbang kemudian berdoa tapi dengan main-main, kita khawatir ini istihza, mempermain-mainkan satu syariat, suatu hal yang serius, yang penting. Ya. Nah, ini yang kita kemudian jangan sampai. Begitu juga tadi, ya. Tadi kita katakan bagaimana jangan sampai selepas sholat istighfar kita itu juga masih main-main. Makanya Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan istighfar kita masih membutuhkan istighfar.
Nah, ucapan Imam Hasan Al-Basri ini kemudian dikomentari atau ya ditanggapi oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ucapan ini dikatakan Imam Hasan Al-Basri pada zamannya, yakni zaman tabi'in. Lalu bagaimana dengan zaman kita, di mana manusia banyak berkubang dalam kezaliman, tak gila-gila dan tidak pernah mau berhenti dari kezalimannya, padahal tangannya memegang tasbih. Ia mengira bahwa dia telah meminta ampun atas dosa-dosanya, padahal itulah sikap istihza, mengolok-olok agama dan meremehkannya. Nah, ini yang menarik. Ini sering saya ulang-ulang, bahkan mungkin di majelis ini juga pernah dulu kita sampaikan. Maksudnya Imam Al-Qurtubi itu begini, kalau Imam Hasan Al-Basri saja mengatakan istighfar, kita masih membutuhkan istighfar, padahal zamannya Imam Hasan Al-Basri ini zamannya tabi'in setelah sahabat. Artinya mereka sebagiannya masih sempat bertemu dengan sahabat. Artinya apa? Ini masih zaman terbaik yang digaransi oleh Nabi. Kan kata Nabi, sebaik-baik zaman adalah zamanku, yakni zamannya sahabat, zaman sahabat summal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya generasi tabi'in. Jadi fase kedua, kemudian fase ketiga, kemudian tabi'ut tabi'in. Itu saja beliau sudah merasakan kita meremehkan istighfar. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, lalu bagaimana dengan zaman kita ini? Maksudnya zamannya Imam Al-Qurtubi. Ya. Zaman Imam Al-Qurtubi itu masih zaman di mana banyak para ulama. Ya, Imam Qurtubi ini kan dari Spanyol nih, dari Cordova. Qurtubi itu Qurtuba, dari Cordova. Mana pusat ilmu sempat di sana. Artinya masih kejayaan Islam itu masih ada. Itu saja beliau masih mengatakan begitu. Ya. Masih banyak berkubang dalam kezaliman, tak gila-gila dan tidak pernah mau berhenti dari kezalimannya. Saya tidak kebayang kalau seandainya Imam Al-Qurtubi itu hidup di zaman kita saat ini. Ya, apa yang mesti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi? Padahal zamannya beliau, zaman masih banyak ulama saja, beliau mengatakan, ya, zaman kita yang berkubang dalam kezaliman. Bagaimana kalau Imam Qurtubi itu hidup di zaman kita? Apa yang akan beliau katakan? Ya, yang kemudian dukun ada persatuannya zaman ini, yang mau diadakan festivalnya, walaupun katanya mau ditunda, ya Allah a'lam. Yang minuman keras itu mau dijadikan sumber pendapatan, dilegalkan. Apa kata Imam Al-Qurtubi kalau hidup di zaman ini? Kalau itu saja beliau mengatakan pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam istighfar, jangan sampai istihza, khawatir istighfarnya itu termasuk istihza, mempolok-olok agama. Nah, mestinya di zaman kita ini kita lebih sungguh-sungguh lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tempat atau salah satu waktu yang kita disunnahkan untuk memohon ampun itu adalah selepas sholat. Tentu kapan saja, istighfar itu adalah sesuatu yang baik untuk kita ucapkan. Ya kan, zikir itu memang ada dua, ada yang mutlak, yang sifatnya umum, kapan saja kita memperbanyak istighfar boleh. Mau sedang duduk ya di rumah, mau sambil jalan, bawa kendaraan, memohon ampun, silahkan berapapun jumlahnya, tidak terikat. Tapi ada juga zikir doa yang muqayyad, yang terikat. Artinya terikat dengan waktu atau perbuatan tertentu.
Salah satunya adalah habis sholat ini kita disunahkan untuk istighfar 3 kali. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita membahas pentingnya istighfar itu bagaimana. Lalu kemudian kita juga mungkin bertanya, mengapa atau apa hikmahnya selepas sholat kok kita disuruh istighfar? Ini sempat juga kita singgung sebelumnya, ya. Padahal kan ini kita bukan sedang habis berbuat maksiat. Gimana maksudnya? Kan habis sholat ini. Kalau orang habis maksiat disuruh minta ampun, kita paham, supaya diampuni. Dia habis sholat. Tapi kenapa kemudian kita justru disuruh meminta ampun? Nah, banyak tentu hikmah-hikmahnya. Di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah karena bisa jadi di dalam sholat kita itu ada kekurang sempurnaannya, ada cacatnya, atau ada hal-hal yang tidak sempurna. Maka penting bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua juga, anggapan kita bisa jadi yang selama ini salah. Ya, anggapkan kita yang salah. Kenapa? Anggapan kita selama ini istighfar itu kita lakukan kalau habis berbuat dosa, atau nunggu berbuat dosa baru istighfar. Padahal tadi kita menyebut Nabi SAW saja itu tidak kurang dari 100 kali istighfarnya dalam sehari semalam. Apakah Nabi mencontohkan banyak istighfar itu lalu kita anggap berarti Nabi pernah berbuat dosa atau banyak berbuat dosa? Tentu saja tidak. Bukankah Nabi itu maksum? Bukankah Nabi itu kemudian terjaga dari kesalahan? Jadi bukan itu, ya. Bagaimana kalau kita melihat juga orang-orang saleh? Semakin saleh dia, semakin banyak dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang itu semakin saleh, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, justru dia semakin banyak memohon ampun. Adapun orang yang enggan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan tidak bukan adalah tanda kesombongan di dalam hatinya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita juga menjelaskan tentang apa sih makna istighfar itu. Kalau Imam An-Nawawi itu menyebutkan makna istighfar itu, kata beliau adalah talabul maghfirah, permohonan ampunan, memohon ampunan. Ini kita baca saja lengkap apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ini, sehingga nanti kemudian juga menjadi penjelasan bagi kita bahwa istighfar itu ternyata tidak hanya atau tidak harus menunggu setelah kita berbuat maksiat. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa istighfar maknanya adalah memohon ampunan atau talabul maghfirah, yaitu permohonan ampun dari orang-orang yang berbuat dosa. Istighfar juga bisa dilakukan karena adanya kekurangan dalam menunaikan kesyukuran, yaitu istighfarnya para wali Allah dan orang-orang saleh. Namun bisa juga
istighfar itu dilakukan bukan oleh salah satu di antara kedua sebab di atas, akan tetapi merupakan bentuk kesyukuran, yakni istighfarnya para nabi. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka semua. Nah, jadi secara umum makna istighfar itu menurut penjelasan Imam An-Nawawi ini adalah talabul maghfirah, permohonan ampun, yakni permohonan ampun dari orang yang berbuat dosa. Jadi orang yang berbuat dosa lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istighfar. Nanti banyak ayat yang menjelaskan tentang itu ya. Misalnya disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 135. Ya, di situ dikatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, zakarullaha, dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia memohon ampun atas dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi satu, orang yang habis berbuat dosa yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tapi tidak hanya itu. Maksud saya jangan nunggu berbuat dosa baru kemudian kita memohon ampun. Istighfar juga bisa yang kedua, kata Imam An-Nawawi. Ya. Istighfar itu bisa juga dilakukan karena adanya kekurangan dalam menunaikan kesyukuran, yaitu istighfarnya para wali Allah dan orang-orang saleh. Ya. Mungkin kita kurang maksimal di dalam ibadah. Kita sudah sholat wajib 5 waktu, artinya tidak dosa kan mengerjakan sholat. Tapi mungkin ada di antara sholat sunnah, ya, terutama yang muakkad, misalnya qobliyah, ba'diyah, itu kita tinggal gitu. Karena mungkin dengan berbagai macam kesibukan, secara hukum ini tidak berdosa. Toh yang ditinggalkan juga adalah salat sunnah. Tapi bagi orang saleh itu dia merasa kehilangan sesuatu, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang. Yang harusnya pagi kita salat duha, tiba-tiba tak sadar di siang hari pas azan salat duha, baru kita ingat tadi kita tak lewat duha. Istighfar kita. Lewat salat tahajud, lewat kesempatan bersedekah. Ya. Begitu nih awal bulan, begitu gajian, ya asik Pak belanja. Ya, lupa sedekah. Ingat sedekah akhir bulan, pas duitnya sudah habis. Ya. Waduh, belum sempat sedekah duitnya habis. Nantilah awal bulan lagi gitu. Rupanya awal bulan lupa lagi. Nah, itu repot. Nah. Artinya kalau ketinggalan satu hal yang menyebabkan dia kurang sempurna, sekalipun itu bukan dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang saleh itu begitu. Tadi saya contohkan, kita ketinggalan sholat sunnah, tak tinggal harusnya menyesal. Orang sekarang ada meninggalkan sholat wajib nyesal pun enggak. Nah, kan banyak. Padahal di dalam sebuah hadis itu disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat
asa, maka tak tolaklah amalnya pada hari itu. Kau bayangkan tuh satu sholat, tapi orang sekarang ada yang meninggalkan sholat tuh gampang betul. Umar bin Khattab itu pernah tak tinggal sholat jamaah, sholat asar, karena sedang menengok kebunnya, asik gitu ya, jalan ngelihat. Begitu balik pulang, tahu-tahu di masjid sudah selesai sholat berjamaah. Menyesal dia. Maka sebagai bentuk penyesalannya, tentu saja dia mohon ampun. Sebagai bentuk penyesalannya, apa yang dia lakukan, dia sedekahkan kebun kurmanya itu, karena itulah yang membuat dia lalai. Coba bayangkan. Padahal itu bukan meninggalkan sholat, Pak. Ketinggalan sholat berjamaah ya. Tapi orang saya katakan meninggalkan sholat pun gampang. Kalau meninggalkan sholat jamaah, kita aja mungkin berapa kali sudah meninggalkan sholat berjamaah. Dan kadang-kadang ini berkaitan dengan sholat jamaah juga. Seringkali kita yang sholat yang kadang disuruh menyesuaikan dengan jadwal kita, padahal jadwal kita lah yang seharusnya menyesuaikan dengan jadwal sholat. Walaupun nanti di dalam fikih ada beberapa rukhsah yang memang memungkinkan, tapi tidak menggampang-gampangkannya. Kalau saya mengatakan urusan yang bisa menyebabkan kita menunda atau meninggalkan itu adalah satu urusan yang memang genting, yang kalau kita tinggalkan itu bisa menimbulkan masalah atau kemudian membuat bahaya dan lain sebagainya. Oke lah kalau yang begitu-begitu. Misalnya pemadam jam 6.15 kebakaran, lagi nyemprot rumah, azan, pemadamnya jangan bilang tunggu dulu aku sholat dulu gitu ya, habis rumahnya orang nanti. Itu di jamak pun nanti boleh. Tapi kalau sebatas agenda-agenda biasa, apalagi agenda-agenda rutinitas kita ya, rutinitas sudah keseharian kita, dengan alasan cuma nanggung, nah itu sungguh sangat ini sekali. Makanya kemarin saya kalau waktu ngisi di di hadapan dosen-dosen tuh ya, dosen FKIP itu, ya itu juga sebelumnya di beberapa perkantoran juga begitu, masalah jadwal ya. Saya katakan ya kita yang harus menyesuaikan dengan jadwal sholat, jadwal kita yang harus kemudian menyesuaikan dengan jadwal sholat, jangan jadwal sholat yang menyesuaikan dengan kita ya. Nah ini, atau begini contoh, kita punya anak kita panggil tapi tidak jawab, atau kalaupun jawab tidak bergerak. Nak ya bu, bentar ya pak, bentar gitu ya. Mandi sana, iya. Ngomong doang iya, cuman tidak bergerak. Coba perasaan kita gimana? Pasti kan kita jengkel, ini bilang iya aja, bilang bentar aja, tapi tidak bergerak. Seolah-olah juga begitu. Ketika azan dikumandangkan, itu kita kalau masih sibuk dengan aktivitas kita, seolah-olah kita bilang bentar dulu ya Allah, nanti dulu. Kalau sekali dua kali mungkin maklum, kasih sayang Allah. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, nah ini yang susah. Apalagi Allah itu kalau manggil, kan azan itu panggilan, tidak langsung sholat kan azan,
Begitu dipanggil, ayo bergeraklah kita. Kan ada jeda itu, azan dan iqamah. Makanya yang ini di masjid-masjid mesti qomatnya jangan terlalu cepat, ditunggu orang. Tapi kalau sudah cukup ditunggu, tak tinggal, ini kan kelewatan. Nah, intinya yang kedua itu, bahwa istighfar itu karena ada kekurangan, bukan kesalahan tapi kekurangan lengkapan, kekurangan sempurnaan. Nah, di sini juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi, istighfar juga bisa jadi dilakukan bukan karena dosa, bukan karena kekurangan sempurnaan, sudah sempurna. Tapi istighfar itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena rasa syukurnya. Ya. Ini istighfarnya para nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kenapa sampai 100 kali istighfar tadi? Bukan karena beliau berdosa, bukankah sudah dijamin ampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena kurang sempurna ibadahnya, bukan. Bukankah Nabi itu sampai bengkak-bengkak betisnya salat malam? Tapi kenapa? Karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Aisyah mengatakan rasa kasihan, ya, Nabi itu salat malam sampai bengkak-bengkak betisnya, Aisyah mengingatkan untuk kemudian biasa-biasa saja beribadah. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Bukankah sudah sepatutnya aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi kita memohon ampun itu karena kebaikan Allah yang kita tidak bisa membalas kebaikan itu. Contohnya, Pak, kita datang ke rumah seseorang, dijamu, diberikan pelayanan yang tak baik lah, dijamu dengan jamuan tak baik. Pasti kita bilang mohon maaf nih, jadi merepotkan gitu ya. Semakin orang baik sama kita, semakin kita merasa bersalah, ya. Begitu juga Allah ini begitu baik kepada kita, sementara kita tidak bisa membalas kebaikannya. Maka gimana cara pembahasannya? Tidak ada kata lain, cuma mohon ampun, minta maaf. Ada orang tiba-tiba ngasih kita hadiah. Hadiah itu sangat kita butuhkan. Ya, kita memang lagi butuh uang, misalnya tiba-tiba ada yang ngasih uang. Kita bilang apa? Tidak ada yang bisa tidak bisa saya membalas kecuali dengan ucapan terima kasih saja. Ya. Apa mohon maaf saja. Mohon maaf saya tidak bisa membalasnya. Jadi permohonan maaf itu adalah karena tadi begitu sempurnanya kebaikan Allah, jadi permohonan maaf ini ungkapan rasa syukur. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, intinya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya istighfar kita selepas salat 3 kali hendaknya itu dihayati dalam hati, bahwa betul-betul kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan istighfar kita hanya berhenti di lisan saja, tapi tancapkan dia ke dalam dada, karena istighfar itulah yang akan diijabah atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allahumma antas salam wa minkas salamnya, apa sih makna assalam di situ? Insyaallah kita akan jelaskan pada malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau jika ada pertanyaan boleh selepas sholat isya kita kemudian sambil minum teh, minum kopi, melanjutkan tanya jawabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.